Baik, paling kita bedain dulu ya. Ada yang namanya ikhlas sama ridho. Sama atau beda? Beda. Pertanyaannya coba misalkan, Bu, dompetnya hilang, kita mesti sabar atau ikhlas? Kita mesti ridho atau ikhlas? Oke. Kalau misalkan ibadah kepada Allah, niatnya harus ikhlas kepada Allah atau ridho kepada Allah? Ayo hati-hati ya. Ridho itu dalam menerima takdir, ya. Ikhlas itu dalam ranah beribadah. Contoh, ketika akhirnya dompet hilang, orang banyak, copetnya satu, kenapa bisa-bisanya kita yang jadi korban? Ridho dengan ketentuan Allah. Ya, jadi kadang ketukar. Kalau ikhlas itu dalam ranah ibadah. Ngelakuin apapun ibadahnya, nggak boleh ada alasan apapun lagi, murni karena Allah suka aja, karena Allah ingin mendapatkan cinta dan ridhonya Allah, ya. Nggak karena sekalian supaya calon mertua sayang, ya, nggak supaya nanti dipuji makhluk, enggak, ya. Jadi ridho ini nanti menguatkan setiap kali kita terima ketentuan dari Allah, karena pasti yang terbaik, nggak mungkin Allah sengaja jahat kepada kita. Ikhlas itu nanti mainnya atau efeknya berkaitan dengan nanti amalan kita diterima sama Allah atau enggak. Ya. Karena ada orang sholat ikut wudhu, ikut sujud, ikut berdiri, tapi ada yang bisa jadi nggak diterima oleh Allah, dilemparkan kembali ke wajahnya itu amalannya. Ya, kalau niatnya ya tidak benar, ya. Kalau niatnya nggak murni karena Allah. Dan satu-satunya yang layak diibadahi di alam semesta ini hanya Allah. Terus kita ngelakuin suatu amalan bukan untuk Allah, sedangkan rezeki dari Allah yang bisa nyelamatin dari bahaya Allah, sedangkan juga yang bisa ngasih surga Allah, yang bebasin dari neraka Allah. Terus kita ngelakuin amalan bukan untuk Allah, nah itu gimana ceritanya? Ya. Karena nanti kita ibadah tuh ya kebagi nih, ada yang sah, ada yang diterima. Kalau buat sah mah gampang, rukun sama syaratnya terpenuhi. Bapak-bapak misalkan habis main futsal masih kesangan, bau asem, bau kelek, cuman pakai celana sedikit di bawah lutut, yang penting aurat tertutup, wudhu udah, bacaan bener meskipun lupa rokaat misalkan, ya, sah insya Allah masih sah, gugur kewajiban. Diterima? Oh belum tentu. Apalagi sepanjang sholat mikirinnya cicilan, apalagi tetangga yang rumah, ya. Kalau pengen diterima, tadi ya, ada dua syaratnya. Satu, niatnya benar, caranya benar. Ulangi, apa satu? Dua. Dan ini mesti dua-duanya, Bu. Nggak boleh salah satunya. Ini kenalin, Bu, bidadari saya. Kenal nggak, Bu? Iya, Teh Himna. Saya Teh siapa? Teh A-nya Teteh. Enggak. Ngiring sholat ya, Bu. Ini rumahnya siapa? Bu Yanti. Makasih Bu Yanti. Ya. Jadi gitu ya, bedanya ikhlas sama ridho. Dan tadi ikhlas tujuannya untuk supaya diterima oleh Allah. Caranya dua, niatnya benar, caranya benar. Gak boleh niatnya benar tapi caranya salah. Contoh Robin Hood, ya. Nyuri, nanti dibagiin ke orang-orang yang membutuhkan, nggak bisa. Bayar zakat, kan udah lumayan, udah korupsi banyak, ya zakatnya aja digedein, nggak bisa, ya. Atau juga misalkan, saya pengen tambah takwa ini teh, gimana caranya? Makanya tadi saya sholat subuhnya 6 rakaat, itu nggak boleh, ya. Niatnya benar pengen tambah takwa, tapi ya ada aturan. Jadi kudu niatnya benar, lillahi ta'ala, caranya juga benar, ngikutin yang dicontohin Nabi, nggak bisa semau kita, ya. Baru bisa diterima. Dan ini tantangannya besar. Dan kita maksiat nih, Bu. Malaikat nggak mungkin ketiduran, udah pasti kecatat, ya. Jadi kudu taubat. Giliran sekalinya beramal soleh, ya, belum tentu keterima. Coba dari lahir sampai sekarang jawab, sholat kita yang mana yang kita yakin itu diterima. Nah, bisa jawab juga, ya, repot. Tapi cita-cita ke surga, sholat lupa rakaat wae, telat.
Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, satu dosanya. Kita pengen ke surga, dosanya satu? Enggak, ya. Itu dia tantangannya. Makanya alhamdulillah, kabar baiknya ternyata masuk ke surga itu tidak dari amalan kita. Kalau mau dari amalan yang mana tuh? Tapi justru dari rahmat kasih sayang Allah. Ya. Makanya karena dari rahmat ada nanti kisah-kisah seperti mohon maaf pelacur memberi minum seekor anjing. Allah udah turunin rahmatnya, ampuni. Ya. Maka kan pertanyaan selanjutnya, itu buat apa kita ikhtiar, sholat, ibadah, kalau segalanya yang nentuin Allah? Ya. Dokter buat apa datang ke UGD tengah malam? Kan yang nyembuhin Allah, bukan dokter capek-capek. Bapak buat apa nyari nafkah dari pagi sampai sore? Yang nentuin dapat rezeki Allah. Kita ngapain nawarin ke pelanggan dagangan kita? Yang nentuin orang itu mau beli atau enggak? Allah. Ngapain kita semua ikhtiar? Ya. Agar jadi amal soleh. Jadi amal lebih penting. Karena misalkan gini ya, misal kita hidup seumur hidup lebih sering dikabul doanya, dikabul terus ke Allah. Tapi nggak ada satupun ucapan perbuatan kita yang jadi amal soleh. Berarti meninggal dapat apa tuh? Bak-bak di dunia capek doang, bekal ya. Meskipun di dunia ya beneran jadi kaya, beneran jadi viral, beneran naik jabatan. Tapi kalau nggak ada yang jadi amal, berarti apa yang dibawa? Meninggal teh kosong, ya. Dan kan nggak bisa nyelamatin kita semua, hartanya, jabatannya dan lain-lain. Atau ada orang misalkan yang kedua, seumur hidup lebih sering nggak dikabul doanya, tapi setiap kali ngucap, berbuat, bertindak, semuanya jadi amal soleh, jadi pahala yang Allah terima. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekalnya. Padahal di dunia dia yang dicaci, selama masa hidup dia yang dihina, dia yang diremehin. Tapi karena ternyata bukan itu semua, kan jadi amal. Dan kalau udah itu yang dikejar, sok udah enak. Nolongin orangnya malah jahat, nggak apa-apa kan, emang bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Dan dia terima kasih atau tidak terima kasih selagi niatnya benar tetap jadi amal. Daripada dia terima kasih tapi Allah nggak terima amalannya, asal rugi ya. So, ibu nolongin orang, ibu suruh pilih sama Allah. Ibu pilih dapat pahala atau pilih Allah bikin orang itu muji ibu. Pilih pahala atau pujian orang. Padahal sejauh ini belum pernah dengar, belum pernah tahu pahala teh kumaha bentuknya. Apa kotak, apa jajar genjang, trapesium, nggak tahu ya. Tapi tadi iman yang jawab, ya Allah aku lebih pilih sesuatu yang ada di sisimu, bukan memilih sesuatu yang ya hanya makhluk ya. So, satu dunia muji kita sampai jeding itu bibir gitu ya. Ya jadi apa-apa. Dan gitu kadang suka palsu. Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka apa-apa ya, tapi ternyata uangnya palsu, kumaha nggak jadi ya. Sadar nggak? Kadang kita juga suka sama yang palsu-palsu. Contoh, ketemu teman udah lama, terus dia berkata, ibu kok setiap hari bertambah muda ya? Sok jujur bu, apa ibu pikir ucapan itu asli? Sok jelasin, tanya ke dokter, dok gimana secara medis manusia tambah muda setiap hari teh gimana dok? Nggak mungkin. Tapi kadang percaya kita nyampe di toilet sendirian ngaca, iya juga ya. Insya Allah. Enggak ya. Begitu hati-hati kadang udang di balik bakwan. Muji ya kadang nanggung lah. Ibu kenapa awet muda begini? Ibu berapa usianya? Saja aku udah 52 tahu kok. Kok kayak 51,5 ya? Lumayan ya, setengah tahun diskotnya. Alhamdulillah. Dulu pernah ada yang muji ibu ceritanya, saya tuh habis cukur kumis, dia ketukar M sama S-nya. Ya. Kok habis cukur kumis? Masya Allah terlihat 4 menit lebih muda. Ya Allah, 4 menit bisa. Allah ya, Insya Allah. Ini Incu, apa-apa ya. Kalau yang gitunya saya baru aneh. Siapa namanya? Giska. Giska. Panggilnya Giska. Setahun ada? 10 bulan.
10 bulan sing jadi solehahnya insyaallah. Alhamdulillah. Jadi tadi gitu ya, ikhlas, ridho. Apalagi misalkan nikmat sama musibah mau dibahas juga ya. Kadang pertanyaannya gini ya, jadi hidup saya teh azab, ujian, apa nikmat, apa musibah ya. Karena kalau kita tidak lurusin makna masing-masingnya, nanti susah. Pantesan kok ada orang yang pesan dia uangnya, gajinya lebih banyak dari saya, kenapa? Lebih stres, lebih depresi. Bisa jadi nggak paham apa yang makna dari azab, ujian, nikmat, dan musibah. Kita mulai dari azab sama ujian dulu ya. Kan biasanya namanya kepahitan, entah itu yang kepahitan secara fisik, ibu jatuh, kepleset, kadumpang, sakit, opname, apapun itu ya. Atau sakit hati, dihina orang sampai menangis, sampai yang lain-lain. Yang namanya kepahitan tuh ujung-ujungnya cuma ada dua. Satu, jadi penggugur dosa. Dua, jadi peninggi derajat di sisi Allah. Tambah tinggi derajatnya. Ulangi, satu, penggugur dosa. Dua, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya. Nah, dari sini baru dibedain. Apa itu azab? Azab itu azab itu diundang oleh dosa. Kepahitan ya. Atau kadang nggak melulu kepahitan. Ya kayak Fir'aun tuh dikasih kaya melulu, nggak sakit-sakit ya. Ternyata istidroj juga, azab juga. Ya. Jadi pokoknya azab itu sih memang asalnya diundang dari dosa. Memang biasanya sesuatu yang kita nggak enak ya. Karena kan tujuannya apa tadi? Tadi untuk gugurin dosa. Jadi kalau ada orang bikin dosa terus kena azab ya, mata biasa ngintip tahu-tahu bintiteun gitu ya, atau lisan suka menghina orang tahu-tahu sariawan 10 gitu ya misalkan ya. Misal jadi itu teh azab teh bukan Allah benci, tapi ditolong, lumayan gugurin dosa ya. Coba kabayang seumur hidup bikin dosa tanpa pernah Allah gugurkan selama di dunia, semuanya ditanggung setelah kematian tanpa kita belum sempat tobat, repot nggak? Jadi kadang justru lebih beruntung orang yang 10 koruptor yang ditangkap cuma 1, ngambek dia awalnya, kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Tapi setelah ditangkap itu beberapa tahun kemudian dia jadi tobat, jadi kenal Allah. Bisa jadi gara-gara itulah dia jadi diampuni, entar meninggal di hadapan Allah. Sempat tobat, sempat digugurkan dosanya. Daripada yang temannya 9 korupsi berhasil terus sampai akhir hayatnya tanpa pernah terjungkal, tanpa pernah ketangkep. Oh, lebih repot ya. Jadi azab itu bukan tanda Allah benci ya. Jadi kalau misal nonton film azab ya, saya ada PR renungan ya, saya tanya ya, Bu, di Jepang itu kan banyak film porno ya. Karena ternyata di sana itu banyak orang yang nggak mau nikah. Kalau misalkan di Korea, nah itu ternyata di Korea banyaknya drama romantis. Karena di sana itu banyak yang pengen cerai, jadi dibikin pernikahan teh indah pisan di situ teh. Nah kalau di Indonesia coba, kenapa banyaknya film azab? Nah, jadi PR ya, Masya Allah. Jadi gitu tadi ya, azab diundang oleh dosa. Dan sekali lagi, bukan karena Allah benci ya, gugurin kesalahan. Kalau ujian tujuannya kalau yang satu tadi untuk gugurin dosa, kalau yang ini gunanya ujian itu untuk meninggikan derajat. Jadi kalau misalnya kita lihatnya para nabi, nggak bisa kita berkata itu nabi banyak dosanya sih makanya diazab. Oh, nggak bisa. Padahal kepahitan mereka lebih berat tuh. Sekedar lelah mendakwahi umatnya, dicaplok ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam. Kita mah pernah ninggalin sholat sengaja, dicakar kucing enggak? Ya. Ada yang dibuang oleh saudara kandungnya ke sumur. Ya. Tapi apakah jadi hina? Enggak, itu mulia juga ujung-ujungnya. Ya. Jadi untuk tinggiin derajat kepahitan mereka itu. Nah paling kita nanya nih, kok berarti kepahitan yang saya alami ini gimana caranya untuk mengetahui ini teh untuk gugurin dosa atau untuk ninggiin derajat? Lihatnya gimana? Lihatnya salah satu caranya, lihat kalau buat gugurin dosa biasanya pahit pisan, perih luar biasa. Ya. Tapi kalau buat untuk ninggiin derajat, meskipun kata orang itu orang kok ujiannya parah banget, memang namanya ujian, dia ini biasa, udah.
Ya, ada gitu nabi pundungan hanjakal jadi nabi diuji kieu teuing atulah ya Allah. Enggak kan? Tetap pahala banyak, dosa terampuni. Tetap jadi orang baik. Ngapain sih ngejar apa sih mereka itu? Ujiannya lebih parah juga tetap aja gitu, nggak ada yang ngambek sama Allah, pundung sama Allah, nggak ada. Karena emang penting itu yang mereka kejar pun di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Ya, yang dikejar yang Allah suka, bukan yang aku suka. Karena kata siapa yang kita suka baik buat kita, ya. Tapi tadi kalau buat gugurin dosa, aduh perih luar biasa. Karena pemuda misalkan diputusin sama pacarnya, nangis. Boleh nggak kok nangis dalam misa? Boleh, ya. Tapi ada dua nangis juga, Bu. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Kalau nangisin masalah, contoh. Pemuda, kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya, 1 jam sebelum diputusin, saya habis beliin pacar saya dan keluarga besarnya iPhone 14 Pro Max. Oh, peres ya, lumayan ya. 1 handphone 20 juta soalnya. Bagiin. Jadi dia fokus sama masalahnya. Udah malah beliin tapi tidak tambah dicintai, malah diputusin. Jadi perih. Ya. Atau mungkin nanti ada yang kedua nih. Dia diputusin pacar juga, nangis. Pemuda, kenapa diputusin pacar nangis? Karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Gaya ya jawabannya si Eta ya. Masya Allah. Ya gitu yang dipikirin. Coba lihat, dulu pacarku minta anterin tengah malam, kehujanan saya berangkat. Pencipta pacarku memanggil aku untuk hayya alal falah. Hari-hari saya mah. Maka itu yang saya sesali. Yang disesali dosa. Kira-kira mana yang bikin pertolongan Allah datang? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Gitu ya. Nah gitu ya istilahnya. Cuman kadang-kadang kita mah, kenapa saya yang jadi korban? Oh Masya Allah. Padahal kadang punten nggak jauh dari Allahnya 14 tahun, hijrahnya baru 3 bulan, kena masalah, ya Allah kenapa saya? Insya Allah. Ya gitulah ya. Tapi tidak ada yang rugi ya. Semuanya pasti jadi kebaikan. Ya, itu bicara tentang dosa, azab atau ujian. Ya, jadi ngebeda ini gitu ya. Nanti cara kita bersikap akan menentukan itu bisa jadi nikmat atau musibah. Ya. Cara kita bersikap menentukan semua hal tadi jadi nikmat atau musibah. Ya. Nah, tinggal kita rapihin definisi nikmatnya apa. Dulu kalau nikmat itu hanya sekedar kesenangan kita, pengen punya rumah dapat rumah, pengen punya jodoh dapat jodoh, itu terlalu receh. Ya. Karena asli nikmat yang sebenarnya adalah ternyata sesederhana apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Meskipun kita nggak suka. Kayak tadi koruptor ditangkap, tapi gara-gara itu dia jadi tobat, jadi dekat sama Allah pun pertolongan, nikmat itu. Ya. Pasangan selingkuh, gara-gara diselingkuhi dia jadi tambah taat sama Allah, jadi ahli tahajud, jadi rajin baca Quran, jadi rajin ke majelis taklim. Ya. Bisa jadi itu kejadian perselingkuhan itu membuat dirinya jadi tambah dekat sama Allah, lebih terjamin dosanya diampuni sama Allah daripada yang suaminya udah setia-setia aja. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah disuruh selingkuh juga, malah selingkuh dong. Ya nggak usah ya, Insya Allah. Jadi nikmat itu tadi ya, berarti musibah tinggal dibalik. Apapun yang membuat kita tambah jauh sama Allah, meskipun bentuknya suka. Uang ditambahin, ya, gaji tambah besar dan yang lain-lain. Ya. So latihan ya, latihan. Bu, misalkan ibu di WA sama suaminya, istri, bukan Iis namanya, istri, dipanggil istri. Ya. Ada apa suami? Begini uang belanja dinaikkan ya 20 juta. Tar dulu belum beres 20 juta setiap pekan.
Wih, gampang nyenengin ibu-ibu Pak ya. Tinggal dikasih khayalan aja mereka udah cukup bahagia ya. Insya Allah, makanya suka gombal dan suka drama ya. Ya bohong drama teh Bu ya. Insya Allah. Maka Ibu saya tanya, uang belanja naik 20 juta per minggu, nikmat bukan? Ayo ujian. Ulangi, nikmat bukan? Kapan bisa jadi nikmat? Nanti kalau kita gunain jadi jalan tambah dekat semua. Semenjak uangnya tambah banyak, dia tambah rajin sedekahnya, tambah banyak wakafnya. Coba kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa nikmat? Malah tambah banyak. Berarti kan nambah siksaan nanti kalau nggak ditobatin. Punten ya, ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi, bukan nggak punya duit. Nanti bisa jadi nggak punya duitnya dia. Itu pertolongan dari Allah. Ya. Insya Allah. Orang main judi kalah melulu, kalahnya dia pertolongan itu Bu. Gara-gara kalah jadi nggak bisa main lagi kan? Coba menang melulu, mana bisa berhenti? Ya. Oke, ya. Maka begitu. Para suami juga sama ya. Tiba-tiba di WA sama bosnya, Wan karyawan. Ya. Ada apa tuh? Direktur. Ada pintar sih. Begini Wan. Besok jabatan saya naikkan ya. Saya jadikan kamu atasan saya. Jabatan lah pokoknya ya. Pak, naik jabatan nikmat atau bukan Bu? Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan, tambah dekat semua. Ya, kita dengarkan sambutan dari bos kita yang baru. Terus dia bilang, mulai akhir bulan ini yang gajinya sudah besar mencapai nisab, saya potong 2,5% untuk bayar zakat. Coba kalau ingetin sesama karyawan, repot. Ngapain kamu ngatur zakat 2,5%? Siapa kamu ngatur saya? Tapi kalau dijadi kurang sama atasannya, tak silakan, enggak silakan cari kerjaan. Karena dia tahu nih Bu, teman-teman kerja korupsi, dia udah cegah, udah nasihatin, udah amal ma'ruf nahi munkar, dia masih korupsi, ibu masih selamat dari dosanya. Karena udah ngelakuin lah. Tapi atasan Bu, ya, atasan, kita jadi atasan, bawahan kita ada yang zolim, dan kita tahu punya cara untuk mencegah dia berbuat zolim, tapi tidak kita lakukan, demi Allah ikut tanggung jawab sama dosanya. Padahal lagi tidur kita nyawa, ya, itu dia, ya. Masya Allah ya, ini dimaknai dulu makanya, semuanya baru jadi ujian. Tinggal paling nanti kalau ke diri sendiri, ya Allah ada masalah, pasti ada dosa yang belum saya tobati. Kalau ke diri sendiri gitu. Kalau ke orang, ya Allah kok ujian dia berat banget. Allah tuh sayang sama kamu, kamu lebih mulia di sisi Allah daripada saya, makanya diuji lebih berat. Ya. Kalau misal jangan dibalik, giliran orang ada masalah, syukurin, dosa wae sih, hakan ta, naudzubillah ya. Naudzubillah ya. Giliran ke diri sendiri, ujian lagi. Allah senang banget sih angkat derajat aku, kepes deh Allah deh. Aku tambah mulia deh, so tahu ya. Atau ke diri mikirnya pasti diundang dosa. Jadi terus memperbaiki diri sampai jadi baik betulan. Karena merasa salah itu soleh dan merasa soleh itu salah. Jangan pahili, jangan tukar. Seperti itu ya. Jadi itu dia antara nikmat dengan musibah, ujian dengan azab. Kalau ininya udah ngerti bismillah. Karena kalau nggak ngerti dia bingung apa sih yang baik buat saya. Perasaan keinginan saya udah dikabul, masih wae ngambek wae. Sok jujur, ibu punya keinginan tidak? Banyak. Allah punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. Ya. Sekarang hukumannya. Kedua adalah pemimpin yang berdusta kepada rakyat. Dan kalau kita belajar usul fikih itu kaidahnya jelas ya. Jadi kalau misalkan kayak kalau di dalam Al-Quran kan ya, ada larangan untuk jangan berkata jangan berkata kepada orang tua. Kita demi Allah di Al-Quran gak akan ketemu ayat yang kalau diartikan dilarang menendang muka orang tua, itu gak akan ada.
Tapi kalau udah jelas kaidahnya, kalau berkata ah aja nggak boleh, apalagi mukul atau apalagi nendang, ya. Ini juga sama. Jadi ntar gak ada yang berkata, oh kalau yang berdusta baru dibenci, kalau korupsi enggak, ya. Maksudnya dusta aja Allah nggak sudi nolong, apalagi nyuri dari rakyatnya. Nah itu dia. Ya. Jadi nyikapinya seperti itu. Yang terakhir adalah apa? Ini unik yang ketiga. Yang ketiga yang tidak akan Allah sudi memandangnya adalah orang miskin yang sombong. Nah, kumaha? Nggak sama miskin sombong kumaha itu. Dulu saya mikirnya apa dia teh agul gitu. Kalian mau kaya, gue dong miskin. Hari ini gue lapar. Miskin gitu loh gitu ya. Anti kaya-kaya klub ya. Enggak ya. Ternyata penjelasannya adalah dia yang tahu rezeki dari Allah, tahu nggak akan bisa dapat rezeki melainkan pasti dengan pertolongan Allah, tapi tetap pasti nggak mau nyari Allah. Sering lihat ya, tahu hidupnya punya masalah, tahu butuh ditolong Allah, tahu kalau ditanya yang bisa ngasih rezeki cuma Allah, tapi tetap nggak mau minta tolong ke Allah, masih nggak mau sholat, masih nggak mau ibadah. Apalagi yang menghalangi orang itu kepada selain kesombongannya. Nah itu Allah nggak sudi ya. Kayak misalkan kita sendiri kalau misalkan ngelihat orang lagi butuh bantuan, kita pengen nolong, dia sosok nolong, nggak butuh, sana kamu pergi, saya nggak butuh ditolong kamu. Ini naon sih? Ya udah mah dari tadi tetap bisa, nggak bisa apa-apa, mau ditolong malah gitu di kita yang diusir. Ya udah tuh ya. Alhamdulillah. Ya. Nah itu 3 golongan tadi ya, Masya Allah. Sabar, sudah apalagi yang dibahas ya. Tinggal sabarnya belum ya. Nah kalau sabar mah kita tahu ya, nanti cara kita menyikapi. Karena aslinya gini Bu, masalah pasti ada tidak? Ibu udah jadi sesoleha apapun pasti akan tetap ngadepin masalah tidak? Pasti selagi hidup mah Bu. Nabi itu kurang soleh apa Bu? Tetap ya masalahnya malah lebih berat daripada kita. Betul? Iya. Tapi sekali lagi, masalah itu tidak bahaya. Yang bahaya itu kalau salah menyikapi masalah. Lagi, masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau salah menyikapi masalah. Contoh, pandemi kemarin, masalah tidak salah. Tapi ada kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Memang ada bisnis yang harus ditelan zaman ya. Kayak dulu kamera kan nggak pakai handphone Bu. Ada filmnya tuh ya. Jadi bahasanya kan nanti pengen nyuci foto ya, gitu kan. Sekarang masih ada nggak? Ada, udah punah, udah paling punya koleksi zaman dulu udah. Sekarang kan kameranya udah pada di handphone ya. Jadi punah dimakan oleh zaman. Udah gitu besok udah mau bangkrut, semua dijualin, sisa tinggal 100 juta katanya. Udah gitu besoknya lockdown PSBB, wah nambah masalah. Tapi mindsetnya pikirannya bagus. Fa inna ma'al di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Orang tambah sulit hidupnya nggak mungkin nggak punya kebutuhan. Tinggal dia nyediain kebutuhannya. Maka dapat ide dia atas izin Allah, akhirnya dia mendorong semua modalnya dijadiin modal untuk jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe setahun, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Ya. Jadi mau milih gimana? Kita pengen milih kalah dengan masalah atau milih bangkit? Ya. Contoh lain. Ada orang tinggal di dalam gang, rumahnya nggak dilewatin angkot, nggak punya motor pula, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah nggak? Salah. Ada lagi orang yang lain punya motor tapi nganggur. Masalah nggak? Lalu dipersatukanlah 2 orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi, namanya ojek online. Ya, maka kalau yang mendirikan aplikasi ojek online yang minimal untuk dunianya lebih sukses, ya wajar karena beresin masalah orang. Satukan dalam satu aplikasi, asal jangan dipakai chatting yang enggak ya. Ya. Jadi jangan alergi sama. Jadi kebaikan. Ya. Ibu tahu buku Iqra nggak? Ada foto yang ininya tuh kiainya di belakangnya. Ayo siapa namanya? Yang pegang tongkat tuh siapa tuh? Ayo. Hah?
As'ad, Kiai Haji As'ad Humam, ya. Setelah dalam baca kitab itu, kita mesti tahu nama penulis kitabnya, ya. Apalagi, wah itu luar biasa. Coba di sini siapa yang bisa baca Al-Qurannya gara-gara buku Iqra? Ada? Ada? Ada yang anaknya bisa baca Quran karena buku Iqra? Ada? Ya. Buku Iqra itu cetakan resminya terjual 150 juta kopi. Berarti beliau meskipun udah wafat tapi punya pahala jariah dari 150 juta orang baca Al-Quran, ngalir semua pahalanya ke beliau. Dan punten, itu baru cetakan resmi, belum yang bajakannya. Kira-kira kalau dibajak, meskipun gak izin kepada beliaunya, tetap jadi pahala jariah gak buat beliau? Ya. Nah, tapi ternyata uniknya beliau itu dari umur 18 tahun. Kenapa megang tongkat? Kan dari umur 18 tahun udah lumpuh, harus di kursi roda, gak bisa kemana-mana. Ya. 18 tuh umurnya baru lulus SMA, masih semangatnya main. Ya. Terus beliau mau gimana? Mau nyalahin Allah. Sebagaimana iblis juga ketika diusir dari setan nyalahin Allah. Karena engkau menjadikan aku sesat, ya Allah. Ya. Di surat 15 Az-Zumar ayat 39, ya. Enggak mau nyalahin. Dimilih. Meskipun beliau menyadari aku juga bukan ahli tafsir, aku juga bukan ahli hadis, tapi apa yang aku kuasai? Oh, Allah titipin ilmu tentang ilmu huruf hijaiyah, ya. Lalu dijadiin buku, Allah yang melanggengkan karyanya. Coba berapa ratus juta